statement yang mengatakan orang tinggal di negara kafir itu hukumnya haram. Itu beribadah di tempat yang dia menjadi minoritas itu mempunyai kelebihan tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nilainya berbeda sebab tantangannya berat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Geida. Saya merupakan salah satu jamaah Syiar Montreal di sini. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kedatangan Ustadz dari Indonesia yang merupakan perwakilan dari ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, dalam rangka Safari Dakwah Ramadan di Amerika Serikat dan Kanada. Kita sangat bersyukur beliau bisa menyempatkan waktu untuk berkunjung ke Syiar Montreal tepat di pengajian keluarga spesial Ramadan di minggu keempat ini. Alhamdulillah di sebelah GD juga sudah ada Pak Endro yang merupakan salah satu jamaah Syiar Montreal di sini, dan juga di sebelah kiri Pak Ustadz ada juga Pak Sigit. Ya, pertama-tama saya ingin juga mengucapkan terima kasih kepada Ustadz atas kehadirannya di tengah-tengah kami. Kehadiran dan ceramah Ustadz tentu menjadi booster iman bagi kami yang hidup sebagai Muslim di negara minoritas. Sebelum masuk ke topik utama, bolehkah Ustadz memperkenalkan diri secara singkat kepada jamaah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Lutfi Khairullah. S1 saya di Lipia dan di IID, Institut Islam Darul Rahman Jakarta. S2 di PT IKI Jakarta, dan S3-nya di UIA, Universitas Islam Asy-Syafi'iyah Jakarta. Saya salah satu pembina dari Yayasan Pendidikan Islam Darul Khair Bogor yang terdiri dari pendidikan RA, TK, MI terpadu setingkat SD dan sanawiyah serta SMK, dan juga ada boarding schoolnya, pondok pesantren putrinya. Itu profil singkat saya. Saya lahir tanggal di Jakarta 23 Mei tahun berapa ya? 1975. Sekira itu. Ya, perjalanan memang cukup jauh, luar biasa. 20 jam lebih, hampir 1 hari 1 malam. Tentu ketika sampai di Amerika, ya merasa masih sore saja. Ya, padahal di Indonesia sudah malam hari. Tentu saya merasakan jet lag, merasakan jadi beberapa hari ke depan itu merasakan untuk menyesuaikan waktu. Jadi bawaannya ngantuk aja begitu. Dan juga yang ingin saya sampaikan, karena saya berangkat tanggal 27, perjalanan hampir sehari semalam, tapi sampainya tetap tanggal 27. Karena waktu di Amerika mundur. Makanya saya sampaikan ke orang-orang Indonesia, kalau ingin umur panjang, pada saat Anda tahu seandainya kata malam hari Anda akan meninggal, pergi aja kayak ke Amerika. Jadi meninggalnya diundur. Seperti itu. Alhamdulillah, ini sebuah nikmat yang Allah berikan kepada saya, mendapatkan kepercayaan untuk melakukan safari dakwah di bulan Ramadan di Amerika dan Kanada. Memang ini yang saya tahu merupakan ustadz-ustadz ya pilihan lah, atau mungkin mereka salah pilih kali dengan saya. Ya, saya yang dipilih gitu. Saya mendapatkan kepercayaan. Awalnya ketika saya diminta untuk pergi ke Amerika, saya sedikit ya berkeberatan, sampai-sampai yang meminta saya itu terheran-heran. Ya, sebab banyak ustadz-ustadz yang pengen ke Amerika begitu. Saya malah berkeberatan sebab saya harus meninggalkan yayasan saya. Itu yang kemudian yang jelas saya meninggalkan istri dan anak-anak saya selama 1 bulan. Belum pernah saya meninggalkan selama 1 bulan penuh. Ya, tapi ini karena dorongan ada kata-kata dakwah sesuai dengan jurusan saya, S3-nya itu ilmu dakwah. Maka saya harus mengaplikasikan ilmu yang saya dapat untuk berdakwah. Alhamdulillah saya mendapatkan kepercayaan. Kota yang saya kunjungi pertama Houston. Kemudian yang kedua pindah Houston selama 3 hari. Kemudian di Atlanta kurang lebih 4 hari. Kemudian berangkat lagi ke Chicago. Tapi Milwaukee dulu, Milwaukee ya. Dan Illinois, kemudian Indianapolis, kemudian berangkat ke Boston. Itu semuanya
perjalanan dengan pesawat terbang, kecuali Milwaukee, Illinois dan Chicago serta Indianapolis itu jalan darat. Kemudian setelah dari Boston terbang lagi ke New York. Di New York itu sebenarnya saya diagendakan selama 1 pekan, tapi dipotong hanya 4 hari, 3 harinya diberikan untuk North Carolina. Diminta oleh komunitas di sana. Alhamdulillah sana juga banyak juga jamaahnya komunitas Indonesia. Dan kemudian setelah itu ke Montreal. Ternyata luar biasa juga di Montreal ini komunitas umat Islam, orang Indonesia juga banyak sekali. Ini yang kota-kota yang saya sudah lewati. Berarti tinggal 1 kota lagi, Toronto. Ya, dari kemarin saya selalu menghitung kota-kota yang telah saya kunjungi. Ya, artinya ya ingin kembali ke tanah air gitu. Yeah. Sebenarnya juga saya merasa heran, kenapa harus memanggil Ustadz? Ya seperti saya dipanggil. Saya pikir sudah ada ustadz-ustadz yang ada di Amerika ataupun Kanada. Ternyata memang ya inilah keinginan orang-orang yang komunitas umat Islam yang ada di Amerika dan komunitas umat Islam Indonesia yang ada di Kanada. Ternyata mereka ada ya program tersendiri untuk mendatangkan ustadz dari Indonesia secara tahunan, entah itu sebanyak 2 kali atau minimal 1 kali. Ini program ICMI ini memang dia programnya sudah 20 tahun berjalan. Nah, sebenarnya saya diagendakan itu tahun Ramadan yang tahun lalu. Nah, tapi berangkatnya memang diagendakan tahun Ramadan tahun lalu atau yang akan datang, ini akan datang sekarang. Ternyata saya berangkatnya sekarang. Ketika saya datang luar biasa antusias. Ternyata memang terbukti memang umat Islam Indonesia yang ada di Amerika dan Kanada, mereka ternyata memang haus ilmu, ingin mendapatkan pengetahuan dari ustadz-ustadz yang datang. Dan saya merasa disambut kedatangan saya dan mereka antusias apa yang saya sampaikan. Ya, wallahu alam ini kalau yang terakhir tadi saya dengar ya WA dari komunitas North Carolina, dia menyampaikan kami senang dari penyampaian dari Ustadz, ya ceramahnya, ya saya bilang terima kasih atas responnya. Berarti saya berhasil menyampaikan dakwah terhadap mereka. Saya kurang tahu ini tadi komunitas yang di Montreal, ya mereka berkenan atau tidak? Bagus, Pak. Alhamdulillah. Oh bagus ya. Kalau Pak Sigit bilang bagus, insya Allah yang lain bagus berarti. Memberikan semangat. Memberikan semangat. Alhamdulillah. Itu aja. Jadi saya sangat senang sekali mereka antusias untuk pelajari ilmu agama gitu. Karena di Kanada ini saya baru 1 hari ini tiba. Kalau di Amerika itu kan sudah beberapa kota yang saya kunjungi. Itu memang kehadirannya mungkin karena jumlah komunitas umat Islamnya di setiap kota itu berbeda. Tapi yang jelas pada saat diadakan hari weekend, Sabtu atau Ahad, itu antusias memang luar biasa. Perjalanan datang dari perjalanannya ada yang makan waktu 2 jam, ada yang 1,5 jam. Tadi 3,5 jam tadi. Iya di sini 3,5 jam. Yeah. Masya Allah ya. Artinya saya lihat hampir sama lah orang-orang Amerika yang di Kanada seperti itu. Jadi sekarang juga ini saya dapati ini mungkin ya ini ada berapa? Ada 100 orang tadi ya? Ada nggak? Lebih ya? Ya, kayaknya ini yang lebih banyak deh dibandingkan yang saya temui di Amerika. Gitu. Sebanding nih dengan Chicago. Chicago karena di KJRI kali ya. KJRI banyak itu. Ada tadi yang dari New York datang juga di sini. Ke sini. Masya Allah, iya. Jadi antusias sekali ya. Jadi ya sekiranya hampir samalah Amerika dengan Kanada, komunitas umat Islam Indonesia itu mereka antusias untuk menghadiri, terutama pada weekend ya, gitu. Kalau yang di hari-hari kerja wajar lah kita maklumi karena mereka terbentur dengan kegiatan bekerja. Ya, saya maklumi itu. Makanya setiap di kota itu menginginkan saya didatangkan setiap hari Sabtu dan Ahad. Ya saya banyolin, saya bercandain. Ya kalau gitu hari ganti aja semua Sabtu Ahad aja. Sabtu Ahad ya. Tadi yang saya sampaikan. Jadi orang yang beribadah di tempat yang dia menjadi minoritas itu mempunyai kelebihan tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nilainya berbeda. Sebab tantangannya berat. Ada statement yang mengatakan orang tinggal di negara kafir itu hukumnya haram. Itu. Jadi orang tinggal di Amerika haram,
tinggal di Kanada kan memang mayoritas non-muslim, haram. Tapi kalau diniatkan untuk dakwah, itu. Jadi pesan saya, tinggal di negara non-muslim, niatkan untuk berdakwah, untuk mengajak orang-orang supaya mengenal ajaran Islam dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu bernilai ibadah. Top tuh namanya. Bukan top aja, top Marco top. Seperti orang Songo dulu ya. Iya, semua Nabi ya datang ke Madinah itu di tempat yang tidak ada umat Islam, gitu. Coba beliau disambut, gitu. Artinya sekalipun ada juga sedikit. Beliau datang ke Madinah untuk menyebarkan ajaran Islam. Jadi orang-orang Indonesia ini datang ke Amerika tujuannya untuk menyebarkan ajaran Islam, tapi melalui dengan sambil bekerja, gitu, bekerja dan berdakwah, gitu, seperti itu. Itu pesan saya, niatkan untuk berdakwah, gitu. Jadi pelatih bulu tangkis juga niatkan untuk berdakwah. Dakwah untuk mengajar kan bisa sambil mengajarkan orang ajaran Islam akhirnya. Kemarin saya di North Carolina itu saya menyaksikan, itu baru sekali saya menyaksikan selama saya di Amerika. Ada orang bule dia masuk Islam. Ini. Jadi memang tujuan orang-orang Pakistan, orang-orang India, orang-orang Turki hadir di Amerika, mereka misinya dakwah. Ya, ini orang Indonesia juga jangan kalah, misinya dakwah. Alhamdulillah dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, saya nilai ini merupakan salah satu dakwah untuk mengajak orang. Ya, dengan perkawinan kan mengajak orang juga masuk Islam, gitu. Cuman nanti tinggal dibina aja ajaran Islamnya supaya mereka benar-benar memahami ajaran Islam, bukan hanya sekedar perkawinan begitu saja, tapi dia harus paham juga tentang bagaimana ibadah-ibadah yang benar seperti itu. Jadi memang di HMI itu dia punya program setiap tahun mengirim 2 ustadz. Satu di timur, satu di barat. Gitu. Nah, nanti ya ketika tahun selanjutnya yang di timur pindah ke barat. Datang lagi ustadz yang baru untuk datang ke timur. Nah, saya ini sudah di timur nih. Timur kita ini kemarin saya di timur ya, Houston timur ya itu. Ya, timur. Nanti saya di barat, Denver, Las Vegas, San Francisco, apa lagi? Ya, Seattle, ya itu. Itu bagian barat. Sekarang bagian barat itu diisi namanya Ustadz Bambang. Sebenarnya juga Ustadz Bambang itu sebenarnya pengganti dari Kiai Idrus Romli. Kemarin kan di sini beliau. Iya. Tahun kemarin di sini. Iya, dia ingin ditempatkan di barat tahun ini. Saya di timur. Tapi karena beliau tidak diizini oleh ibunya, ibu lagi sakit keras, 1 pekan mau berangkat, mereka izin. Beliau izin, saya tidak bisa berangkat karena ibu saya tidak mengizinkan, lagi sakit. Ya, akhirnya mendadak diganti oleh Ustadz Bambang. Nah, saya ini sudah direncanakan nih, Pak Joko, Ustadz tahun besok siap-siap ke barat. Ya saya jawab, ini aja belum pulang sudah ditawarin lagi ke barat. Ya, baru ya seperti itu. Ya jadi kalau saya sih ingin balik lagi ke tempat yang saya sudah kunjungi, berarti kan sudah tidak asing lagi. Tapi itu kan program HMI, jadi untuk dipindahkan ke tempat yang lain. Jadi biar ustadz-ustadz yang lain bisa merasakan tempat ini, ya gitu. Mungkin nanti di lain waktu, mungkin kalau ada undangan pribadi atau undangan komunitas Kanada gitu khusus, ya saya diundang, insya Allah saya hadir. Ya, gitu. Kalau diundang. Ya, atas nama jamaah Syiar Montreal Pak Ustadz, kami mengucapkan banyak terima kasih atas segala ilmu yang telah Pak Ustadz berikan. Mudah-mudahan apa yang Pak Ustadz berikan kepada kami, memberikan semangat kepada kami untuk melakukan dakwah di tanah Kanada ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.